You'll find treasures more valuable than gold, digging in the Word. Tuhan berkati, kita lanjut lagi mengenai pengajaran bagaimana Tuhan membangkit pemimpin dari antara jemaat dan mengenai pengatua dan bagaimana cara beribadat. Kita baca di Efesus 4:11 tentang 5 pelayanan itu, rasul atau 4 pelayanan, rasul, nabi, pemberita Injil, dan gembala dan pengajar. Pelayanan mereka di ayat 12 untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangun tubuh Kristus. Kita lihat bahwa semua orang harus dilengkapi untuk lakukan pelayanan dalam tubuh Kristus. Bukan hanya 5 orang ini, bukan seperti ada beberapa persen yang kecil orang yang melayani Tuhan dengan firman, dengan karunia mereka, dan orang lain penonton dan kasih duit tiap minggu dan tidak bunuh siapa-siapa. Itu bukan gereja di firman Tuhan. Setiap anggota tubuh Kristus mengenai 1 Korintus 12 ada karunia, dan 1 Petrus 4 ayat 9 dan 10 kalau nggak salah memerintah kita bahwa kita harus pakai karunia kita untuk saling membangun. Kita harus melayani sebagai good stewards, ya. Kita harus setia dengan pelayanan itu. Terus saudara dikasih karunia dan saudara harus pakai karunia itu. Nah, mungkin saudara belum tahu karunia yang mana, tetapi saudara bisa belajar mengenai itu kalau tidak tahu. Tapi kalau saudara sudah tahu karunia-nya apa, harus dipergunakan untuk membangun tubuh Kristus. Yang bantu saya mulai berani mengajar adalah ayat yang di Roma 12 yang merintah saya, kalau yang punya karunia mengajarlah. Saya menerima itu dan saya bilang, wah, itu panggilan saya harus mengajar karena itu karunia saya. Terus kita lihat juga di Efesus 4 di ayat 16 bahwa tubuh Kristus menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Tubuhnya itu harus membangun dirinya. Kalau saya luka, kalau kulit saya luka, ada sesuatu dalam tubuh saya, dalam sel-sel darah saya yang bawa sesuatu ke luka itu untuk membangun, untuk menyembuhkan itu. Tubuh Kristus satu bagian harus melayani bagian yang lain. Sekarang saya garukin leher saya dengan tangan saya, tangan melayani ini. Saudara harus melayani saudara yang lain dalam tubuh Kristus. Kita harus saling membangun. Dan saya kalau kita mau lihat Tuhan membangkitkan pemimpin dari antara jemaat dan pelayan, nabi-nabi, pengajar, orang dengan karunia melayani pun, apa aja, kita harus ada kebebasan untuk melayani dalam jemaat. Di Perjanjian Baru mereka saling melayani dalam jemaat. Paulus juga tegur orang Korintus bahwa yang pengajaran dia tentang ibadahnya itu perintah dari Tuhan. Itu di 1 Korintus 14. Terus saudara bisa baca itu di rumah. Sekarang kita mau lihat di Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai pancanderan yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, kita lihat di sini bahwa surat ini ditulis kepada orang Ibrani, dan pada akhir suratnya mereka disuruh untuk dipengaruhi oleh pemimpin. Berarti tidak semua orang baca ini pemimpin, tidak semuanya penatua. Tetapi penulis surat ini harap bahwa semua pembaca dia sudah jadi pengajar karena mereka sudah lama dalam iman. Tetapi karena mereka kurang dewasa lah, mereka kurang menerima firman lah, kurang terlatih, mereka harus diajarkan hal yang susu lagi. Tetapi kalau kita bertumbuh dalam Tuhan, kita bisa jadi pengajar. Itu sesuatu yang orang yang dewasa dalam rohani bisa jadi pengajar. Terus Tuhan memanggil orang sebagai pengajar dan kasih karunia,
Tapi juga kalau kita bertumbuh dalam Tuhan, kita bisa menerima karunia untuk jadi pengajar. Terus kalau kita tanya bagaimana 5 jabatan atau pelayanan yang lain, apakah hanya 1%? Hanya beberapa orang boleh jadi 5 jabatan? Atau apakah semua orang Kristen bisa jadi pelayan Tuhan? Dan menurut ayat ini, banyak orang atau pembaca dia harap mereka bisa jadi pengajar kalau mereka cukup dewasa dalam hal rohani. Semoga pengajaran ini memberkati saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara. Amin. We've got the ball.